Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami tentang penampilan diri. Oke, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anggida Cecilia dan teman saya Chania Wijaya Sia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Penampilan diri adalah penampilan keseluruhan seseorang pada kesempatan tertentu meliputi tata rias wajah, tata rambut, tata kecantikan, aksesoris kecantikan, dan pelengkap yang lain. Penampilan diri sesuai dengan standar ketiga adalah penampilan seseorang pada kesempatan kerja meliputi tata rias wajah, tata rambut, tata kecantikan, aksesoris kecantikan, dan pelengkap lain. Tujuan penampilan diri sesuai standar SOP K3 adalah agar dapat bekerja dengan aman, selamat, dan sehat sehingga produktivitasnya tinggi dan lebih sejahtera. Lalu ada komponen-komponen pakaian laboratorium kecantikan. Yang pertama ada jas laboratorium atau jas lab. Jas lab ini dibuat dengan desain yang praktis dan sederhana tetapi tetap fashionable. Dibuat dengan bahan yang sejuk bila dipakai, tenunan yang kuat, dan berwarna muda atau putih agar dapat dikenali kotoran yang menempel pada jas lab. Yang kedua adalah celemek atau apron. Celemek atau apron ini biasa digunakan sebagai pengganti jas lab dan panjangnya selutut. Lalu yang ketiga ada celana panjang, sebaiknya berwarna polos dan netral dengan lebar pipa celana standar dan tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu ketat. Keempat, topi kerja harus berbahan yang mudah menyerap keringat, ada sirkulasi udara di kepala yang bagus sehingga nyaman dan rambut tetap sehat. Kelima, rok. Pilihlah rok dengan desain yang sederhana, tidak ketat, dan tidak mengganggu gerak. Keenam, gaun kerja. Pilihlah desain gaun kerja yang sederhana dan tidak mengganggu gerak. Alas kaki diusahakan selalu bersih, tidak berbau, tidak licin, dan bertumit rendah. Karena alas kaki yang tidak bagus akan mengganggu proses bekerja kita. Masker hidung dan mulut digunakan untuk melindungi pekerja dari debu halus. Yang I, pelindung telinga. Kadang-kadang dalam usaha garmen, kebisingan akan akibat mesin atau faktor yang lain juga sering terjadi. Oleh karena itu, pemakaian pelindung telinga juga dibutuhkan. Selain persyaratan di atas, yang perlu diperhatikan yaitu bau yang tidak sedap pada pakaian. Ada beberapa tips untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada pakaian, yaitu 1. Dengan menggunakan kamper. Kamper itu adalah cover barus yang dapat digunakan sebagai pengharum pada lemari, tempat Anda menyimpan pakaian. Dan fungsi dari kamper itu sendiri yaitu untuk menghilangkan bau pada lemari dan juga sebagai pengusir ngengat atau serangga. Kamper ini juga bisa mencegah timbulnya jamur yang dapat melubangi pakaian. Cara menggunakan kamper ini yaitu dengan menaruh kamper tersebut 2 butir atau 3 butir atau secukupnya di pojok lemari Anda. Yang kedua, memakai pelembut dan pewangi pakaian. Biasanya pelembut dan pewangi pakaian ini berbentuk cairan kental yang digunakan untuk membilas pakaian. Setelah dicuci, untuk membuat pakaian menjadi lebih lembut dan memiliki keharuman yang tahan lama. Yang ketiga, memakai pelicin dan pengharum pakaian. Pelicin dan pengharum pakaian ini digunakan pada saat menyetrika. Caranya yaitu dengan disemprotkan pada pakaian sebelum menyetrika.
berfungsi licin ini agar mudah untuk menyetrika pakaian dan keharumannya tahan lama. Yang keempat, menyemprotkan parfum atau minyak wangi. Jika Anda tidak punya produk-produk pewangi di rumah, Anda cukup memakai parfum saja agar pakaian Anda tetap wangi. Tapi memakai parfum tidak boleh berlebihan karena akan dapat mengganggu konsentrasi orang lain karena baunya yang terlalu kuat. Yang ketiga yaitu tata rias wajah dan tata rias rambut untuk kesempatan kerja. Memilih riasan wajah dan penataan rambut harus sesuai dengan usia, kepribadian, bentuk fisik, kesempatan atau aktivitas yang ingin dikunjungi. Bentuk muka seseorang sangat bervariasi seperti oval, long shape, round shape, pear shape, square shape, and heart shape. Apapun bentuk mukanya, konsep rias yang digunakan untuk kesempatan kerja harus cantik, menarik, dan sederhana. Bagi pekerja pria juga perlu untuk bermake up jika dibutuhkan pada kesempatan kerja tersebut. Namun, pria yang bekerja harus memiliki kulit yang bersih. Kemudian, tata rambut untuk kerja memiliki konsep simple beauty, yaitu artinya tata rambut yang sederhana tetapi dapat tampil dengan menarik. Artinya tata rambut yang sederhana tetapi dapat tampil dengan menarik, rapi, dan yang penting lagi adalah aman. Aman berarti jika rambutnya panjang dapat disanggul dan bisa juga mengenakan topi kerja atau diikat rapi dan menawan. Yang keempat, penampilan sikap pekerja yang baik. Penampilan sikap dapat membantu atau memperbaiki bentuk fisik dan kemenarikan penampilan seseorang. Agar dapat memiliki penampilan sikap yang baik, perlu diperhatikan seperti hal berikut ini. Yang A, pekerja hendaknya memiliki sikap yang santun dan disiplin diri. Yang B, tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan memiliki manajemen waktu yang baik. Yang C, berdiri tegak, rileksi, dan tidak kaku. Yang D, berjalan teratur, tidak loyo, dan tidak terkesan terburu-buru. Yang E, duduk tegak, tidak kaku, tetapi rapi dan aman dengan kaki serta kuku yang bersih. Yang F, berbicara dengan suara yang terkendali, intonasinya jelas atau melagu terang, tetapi tidak terlalu keras dan efektif. Yang G, ramah, tamah, tidak berlebihan. Yang H, berpenampilan yang menarik. Yang I, memiliki bau wangi yang sopan, terjaga dari bau keringat yang kurang sedap. Yang J, dapat menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Yang K, rajin, tidak malas dan tidak ceroboh. Yang kelima, sikap dan cara bekerja yang aman. A, memiliki sikap waktu bekerja. Pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang sebelum bekerja. Yang kedua, biasakan mencuci tangan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Penolong. Yang keempat, posisikan badan sewaktu bekerja dengan tepat ergonomis. Yang kelima, aturlah jarak mata dengan pekerjaan yang baik dan tidak terlalu dekat
karena bisa melelahkan atau merusakkan mata. Yang keenam, rambut yang panjang terurai harus diikat rapi. Yang ketujuh, pencahayaan ruangan harus cukup untuk menghindari kecelakaan kerja. Yang delapan, sirkulasi dan suhu udara dikondisikan supaya dapat bekerja dengan nyaman. Sedangkan yang B-nya, cara bekerja yang aman. Membiasakan cara bekerja dengan baik dan benar sangat penting agar dapat menjamin keselamatan kerja. Sehubung dengan itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai bekerja, teliti dan periksa semua persiapan peralatan dan area kerja. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, perhatikan setiap langkah-langkah kerjanya atau SOP. Yang kelima, perhatikan kondisi jenis bahan atau alat kerja yang digunakan. Yang keenam, tanyakan kepada para ahlinya, fisiator atau dosen jika belum mengerti. Yang ketujuh, laporkan dengan segera bila ada sesuatu kejanggalan atau kerusakan kepada yang berkompeten. Yang kedelapan, setelah menyelesaikan bekerja dengan teliti, kembali dengan membersihkan dan menatapnya dengan rapi atau dikemas atau disimpan pada tempatnya, atau disebut dengan konsep 5R, yaitu ringkas, rangkas, resik, rawat, dan rajin. Oke, itu dia tadi materi kami tentang penampilan diri. Kalau ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.